senang sekali hari ini Lau Sudani dan Lau Suben bisa menemani adik-adik semuanya untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Semuanya udah siap belum? Kalau udah siap semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Kita di Dalam Bait Allah dengan sikap doa ya adik-adik ya. Kita di dalam bait Allah harus dengan rendah hati, karena menurut firman-Nya Yesus di dalam kebaktian. Mari adik-adik kita berdoa, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih pada pagi hari ini kami bisa bersama-sama hadir untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya setiap pujian kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama, amin. Nah adik-adik, untuk lagu pertama kita nyanyikan lagu adalah Sukacita di Hatiku. Yuk. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus tinggal di dalamku. Sekali lagi, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus tinggal di dalamku. Oke adik-adik, tadi kita udah menyanyikan lagu Aku Bersukacita. Sekarang Lausu mau mengenalkan satu sobat Lausu yang setia. Sobat ini gak pernah tinggalkan kita dimanapun dan di saat apapun. Adik-adik mau tahu siapa sobatnya? Yuk kita nyanyikan lagu. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian,
adik-adik, untuk lagu berikutnya kita mau menyatakan betapa kita mengasihi Yesus karena Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Yuk sama-sama kita nyanyikan, "Oh ku cinta Yesus." Apa ya habis ini ya? Apa ya? Hukum kasih. Oke. Mari adik-adik semuanya kita sekarang mau bersama-sama mengucapkan hukum kasih dengan sikap hormat ya. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah adik-adik, sekarang kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Kita mau berjanji bahwa kita akan menjadi murid Yesus yang setia. Yuk sama-sama kita nyanyikan, Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Sekali lagi. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Nah adik-adik boleh menyiapkan uang, boleh disimpan di dalam amplop yang akan diberikan waktu kita kembali ke sekolah minggu. Atau bisa juga minta bantuan papa atau mama untuk scan QR code yang ada di layar ini. Jangan lupa pastikan adik-adik menambahkan angka 1 di belakang persembahan. Misalnya adik-adik mempersembahkan Rp100.000. Jadi adik-adik mempersembahkannya 100.001. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu Beri Syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekarang mari adik-adik kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat anugerah-Mu kepada kami. Terima kasih untuk semua kebaikan yang telah Engkau berikan pada kami. Kami telah mempersembahkan sebagian dari yang Engkau berikan.
Kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar boleh dipakai untuk pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Sekarang persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Lause Suwarni. Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang diambil dari Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan yang harus kita percaya dan kita taati. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Adik-adik berdoa dalam hati, Lause yang pimpin dalam doa. Ingat, berdoa kepada Tuhan tidak boleh main-main ya. Kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapa yang di surga, sekarang ini saya mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati Lause supaya dapat bercerita dengan jelas dan benar. Terima kasih juga Bapa, Engkau memberkati saya dapat mengerti, mengingat dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini Lause bercerita tentang seorang yang bernama Cornelius. Dia seorang pejabat. Ya, dia pakaiannya gagah dan memimpin sepasukan tentara. Cornelius ini seorang yang saleh. Dia percaya kepada Tuhan dan dia banyak melakukan sedekah kepada orang-orang yang miskin. Nah, suatu hari Cornelius dia berdoa di dalam kamarnya. Dia berdoa kepada Tuhan. Waktu dia berdoa, tiba-tiba ada seorang malaikat berdiri di samping Cornelius. Dan malaikat itu berkata, Cornelius. Cornelius menjadi kaget. Lalu dia berkata, ada apa Tuhan? Malaikat itu berkata, utuslah beberapa orang ke Yope untuk membawa Petrus kemari. Setelah itu, malaikat itu pun pergi. Nah, lalu Cornelius memanggil pembantunya dan mengatakan kepada mereka, pergilah ke Yope dan bawalah Petrus kemari. Segera sekarang juga. Baiklah, kata pembantunya dan mereka pun pergi. Setelah itu, Cornelius mengundang keluarganya, sanak saudaranya, teman-temannya untuk datang ke rumahnya. Cornelius berkata, datanglah ke rumahku. Ada pesan yang Allah mau sampaikan kepada kita. Waktu mereka mendengar, semuanya datang ke rumah Cornelius. Nah, mereka menantikan apa yang hendak Allah sampaikan kepada mereka. Kemudian
Petrus datang. Itu Petrus. Lalu Kornelius berlari menyambut Petrus. Dia bersujud kepada Petrus. Tapi Petrus bilang, jangan bersujud. Saya ini juga manusia sama seperti kamu. Ya, lalu Petrus masuk ke dalam rumah Kornelius. Di dalam rumah sudah berkumpul orang yang banyak untuk mendengarkan. Nah, mereka semua menantikan Petrus. Kemudian Petrus bertanya, sekarang Kornelius, tolong ceritakan kepadaku, apa dan mengapa engkau memanggil saya kemari? Lalu Kornelius berkata, 4 hari yang lalu, waktu saya lagi berdoa di dalam kamar saya, malaikat datang dan memberitahukan untuk membawa engkau kemari, sebab ada pesan yang Allah mau sampaikan kepada kami. Dan inilah kami semua siap mendengarkan pesan dari Allah. Lalu Petrus menjadi heran sekali. Dia tidak pernah menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang lain, kecuali kepada orang Yahudi. Dan sekarang ini Petrus mengerti, Tuhan mau orang-orang yang lain juga, yang bukan orang Yahudi, juga harus mendengar tentang Tuhan Yesus. Kemudian Petrus mulai bercerita tentang Tuhan Yesus kepada semua orang yang hadir. Petrus berkata, Yesus datang dari surga, dia mengasihi semua orang, dia menyembuhkan orang yang sakit. Dia mati, disalib karena dosa-dosa kita, dan bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga. Barang siapa yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Mereka semua mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang Petrus ceritakan. Dan mereka menyesal dalam hati mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang berdosa. Mereka menyesali dosa-dosa mereka dan mereka percaya Yesus disalib untuk menebus dosa mereka. Sekarang ini mereka mau percaya kepada Yesus. Tiba-tiba ketika Petrus masih bercerita tentang Tuhan Yesus, turunlah Roh Kudus ke atas Kornelius dan semua orang yang hadir di situ. Mereka sangat bersukacita dan lalu memuji Tuhan dengan suara yang keras. Ketika Petrus melihat mereka semua sudah percaya Tuhan Yesus, lalu Petrus pun membaptis mereka dengan air. Sekarang Kornelius dan semua yang ada di rumah itu sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka menjadi keluarga milik Allah. Nah, adik-adik, seperti cerita yang barusan kita dengar, Bapa di surga mau kita seperti Petrus menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada setiap orang. Adik-adik juga bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang. Tapi karena masa pandemi kita nggak bisa ketemu banyak orang, adik-adik bisa bercerita kepada orang-orang yang ada di rumah. Misalnya kepada papa, kepada mama, kepada mbak, suster. Ya, kita bercerita Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu sayang saya, Tuhan Yesus sayang kamu. Adik-adik, kita akan mulai aktivitas sekarang. Kita perlukan bahan-bahannya seperti ini, yaitu kertas print dari orang-orang semua bangsa. Lalu kita perlukan gabus, kita perlukan gunting. Lalu kertas print ini, Yesus cinta semua bangsa. Kita perlukan stick ice cream dan juga double tip. Oke, kita sekarang akan mulai mengerjakannya adik-adik ya. Ini Yesus cinta semua bangsa ini kita tempelkan di gabus di sebelah sini. Ya, double tipnya sudah ditempel di sini, lalu kita buka double tipnya, lalu kita tempelkan. Nah, tempelkan di tengah-tengah ya, antara gabus ini ya. Nah, sudah selesai. Begini posisinya. Lalu kita kerjakan gambar
semua bangsa itu kita gunting. Nah, Lause ada yang sudah Lause gunting. Sekarang kita gunting jadi 2 ya. Ini kita rapiin sedikit, buang. Nah, kemudian stik es krim ini kita tempelin double tip. Seperti ini. Sini 1 kali, lalu belakangnya juga 1 kali. Nah, kayak gini ya adik-adik ya. Nah, kemudian kita buka double tip ini. Kemudian kita tempelin gambarnya. Terus 1 lagi kita buka. Kita tempelkan juga. Nah, sudah jadi ya adik-adik ya, seperti ini. Depan belakang ada gambarnya. Nah, tinggal adik-adik kemudian menancapkannya di gabus. Ya. Dan ini tancapkan lagi di sini juga. Ya. Ini sudah bikin beberapa. Jadi adik-adik bisa bikin sebanyak-banyak yang adik-adik mau bikin ya. Sekarang seperti ini ya. Nanti adik-adik bisa pegang lalu difoto oleh mama, dikirim ke Lause ya. Kita bisa membaca Yesus cinta semua bangsa. Yesus mau semua bangsa mengenal Dia dan percaya kepada Dia. Sekarang kita akan menghafal ayat hafalan yang diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Sekali lagi kita ulang. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Di mana ayatnya? Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Oke, nanti adik-adik hafal lagi bersama papa dan mama dan mengingatnya senantiasa. Sekarang kita berdoa bersama-sama untuk menutup cerita firman Tuhan hari ini. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih saya sudah mendengar cerita firman Tuhan. Saya belajar untuk seperti Petrus yang mau menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menolong saya untuk menjadi saksi Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam kebaktian online hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena masih terus diberikan kesempatan untuk beribadah. Lause yakin dan percaya, hari ini kalian sudah mengikuti kebaktian dan boleh diberkati oleh Tuhan. Nah, Lause tetap terus berharap untuk kita tetap setia mengikuti kebaktian ya. Setia mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Minggu depan kita masih ada kebaktian. Bagi kalian yang belum join lewat Zoom, yuk sama-sama kita join. Kita bisa beribadah bersama-sama dengan Lause-Lause dan juga bersama dengan teman-teman kita. Dan Lause berharap kita tetap boleh mempersiapkan diri dengan baik. Mengenakan pakaian yang rapi, lalu menyiapkan Alkitab dan buku catatan yang kalian perlukan. Dan kita rindu sama-sama bisa bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan. Mari kita menutup kebaktian pada hari ini. Kita naikkan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin.
Kami bersyukur hari ini kami dapat mengikuti ibadah dan kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Tuhan, kami terus berdoa, memohon Tuhan terus memberikan kerinduan di dalam hati kami untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kami terus berdoa biarlah kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Kami akan memasuki minggu yang baru Tuhan. Tuhan berkati kami dan tolong kami untuk menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, di lingkungan tempat Tuhan percayakan untuk kami berada. Tuhan berkati keluarga kami, tetap Tuhan terus pelihara kesehatan kami, dan Tuhan tolong terus bangsa kami, supaya bangsa kami makin dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Sampai ketemu di kebaktian minggu depan. Tuhan memberkati. God bless.